sama dengan apa yang di koalisi itu. Dan dia waktu itu Bung Karno merujuk juga terhadap misalnya Majapahit, misalnya seperti Sriwijaya sebagai bagian dari cikal bakal Indonesia. Ini kita bisa melihat dari berbagai itu, ada yang dari Sulawesi, dari Mentawai, Java, Sumatera, Dayak, dan sebagainya. Jadi kita itu sebetulnya memang berada di bawah satu kelompok yang sudah khas, dan di dalam kekhasan itu juga ada kelompok yang khas lagi. Dan itu bisa dari sana bercampur, bahasanya bercampur, genetikanya bercampur. Ya, gitu. Jadi bagaimanapun juga orang Austronesia ya itu mempunyai pengaruh di sana. Nah kemudian mengenai wilayah ini tadi saya katakan ini cukup menghilangkan apakah ini nanti suatu kebetulan atau tidak. Ini kira-kira apakah suatu kebetulan bahwa dulu itu ada suatu wilayah budaya yang berbeda dibandingkan yang ikut ke wilayah sekitar Indonesia itu. Karena seperti saya katakan tadi, berikutnya, persebaran logam itu hanya sampai di Laut itu juga. Jadi ini tidak jauh dari perbatasan dengan Indonesia juga. Nah, ini apakah memang dulu itu interaksi budaya masyarakat itu juga berhenti di situ? Terhitung yang sebagian masih hidup di antara kita dengan kekurangan kemampuan, banyak dari kita ini untuk mengakui bahwa kurban adalah kurban yang menurut saya adalah langkah yang paling pertama untuk keluar dari itu, bukan rekonsiliasi macam itu. Saya tidak anggap begitu relevan. Nah, saya nanti akan sedikit membicarakan komunitas inti, komunitas besar ditentukan atau berada di dalam medan yang mengalami tarikan dari dua sudut. Yang satu itu yang di tingkat kita masing-masing kita sebut hati nurani, adalah bahwa kita tahu dalam segenap dimensi kehidupan bahwa kita ini hendaknya menjadi orang baik, jadi orang yang positif, orang yang tidak jahat. Kita melawan godaan menjadi jahat. Kalaupun berkorban, ada semacam kebahagiaan
atau kegembiraan kecil, persentuhan bahwa sebetulnya identitas kita tumbuh. Nah, ada lawan juga di hati kita, yaitu bisa disebut fokus pada diri kita sendiri, yang kemudian menjadi egoisme. Egoisme menjadi negatif terhadap orang lain. Orang lain pertama kali dilihat sebagai ancaman dan saingan. Jadi istilah bahari, kelautan dan maritim. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RJPN, ya, di situ dikatakan wawasan dan budaya bahari. Pertama, untuk pembicara pertama, Bapak, mungkin tadi juga terkait apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua. Jadi barangkali mungkin ini hanya soal pendapat aja, lebih cocok kalau yang tadi kan berbagai pendapat, lebih cocok yang justru berasal dari seluruh Indonesia sendiri, seluruh itu. Karena kalau yang Bapak katakan dari Taiwan tadi, itu dari mana juga kan masih pertanyaan juga gitu ya. Jadi